Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jordi Brian Molini Sepang, NIM 21672010002. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video singkat saat ini, saya akan memaparkan secara singkat tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia saat ini dan bagaimana solusi tentang berkurangnya pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dalam mata kuliah hak-hak asasi manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timur Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priuk dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan. Kemudian yang terjadi di permasalahan pada saat ini adalah problematika tentang hak asasi manusia di tengah masa pandemi COVID-19. Permasalahannya adalah tidak selarasnya pengaturan hak asasi manusia yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terlepas dari COVID-19 ini sebagai suatu musibah atau bencana, tapi perlu diingat dari prinsip hak asasi manusia itu sendiri, yakni pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban dari negara. Setidaknya terdapat beberapa persoalan hak asasi manusia yang korelasinya ditimbulkan akibat dari COVID-19, yaitu pengangguran dan ketenaga kerjaan. Sebelum pandemi COVID-19, pengangguran merupakan PR serius bagi pemerintah. Adanya pandemi ini mempertambah PR tersebut. Bagaimana tidak mempertambah? Dalam catatan terbaru dari BPS RI, jumlah pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Kemudian bila dibandingkan dengan Februari 2020 sebelum adanya COVID-19, jumlah pengangguran sebanyak 6,93 juta, yang artinya terdapat peningkatan jumlah pengangguran akibat COVID-19 sebanyak 1,80 juta orang. Berbicara mengenai pengangguran bukan berarti pengangguran di negara ini tidak ada kaitannya dengan HAM. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pertambahan pengangguran di masa pandemi COVID-19. Salah satunya faktornya adalah pemutusan hubungan ketenagakerjaan atau PHK oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Data BPS RI di atas adalah data yang dikutip dalam kurun waktu 2020 sampai 2021. Data tersebut pasti akan bertambah, mengingat pandemi COVID-19 Indonesia belum berakhir dan tidak tahu kapan akan berakhirnya. Yang berikutnya adalah diskriminatif. Kondisi pandemi COVID-19 seperti ini memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun pelanggaran hak asasi manusia itu hanya pelanggaran hak asasi manusia kecil, tetapi saja itu sebuah bentuk pelanggaran. Pelanggaran dapat dilihat adanya bentuk diskriminatif antar masyarakat. Setiap warga yang terindikasi positif COVID-19 akan mengalami kasus diskriminatif dari masyarakat sekitarnya. Alih-alih saling mendukung tanpa melupakan protokol kesehatan,
masyarakat cenderung memberi sanksi sosial tersendiri bagi orang yang positif COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah mobilitas. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak mobilisasi setiap orang. Pembatasan gerak ini juga merupakan cara pemerintah untuk meredam penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan cara kebijakannya PSBB atau PPKM. Kebijakan yang diambil pemerintah dengan cara PSBB atau PPKM juga belum terbukti meredamnya penyebaran virus corona. Terlebih khusus kita sebagai mahasiswa dan pelajar yang masih dibatasi oleh pemerintah dalam pembelajaran langsung. Pembatasan mobilitas gerak dengan kaitannya hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kaitannya ini tercantum di dalam isi peraturan perundang-undangan. Legitimasinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2. Dari kedua isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas bergerak, berpindah, masuk, dan kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah solusi pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum, dan perlunya kontrol sosial dan lembaga politik terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan paradigma dari pengusaha yang menguasai dan ingin dilayani menjadi penguasa yang menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan perubahan bidang struktural dan kultural dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam meningkatkan pemahaman mengenai prinsip hak asasi manusia ke lapisan masyarakat, salah satunya adalah melalui lembaga formal seperti sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan non-formal lainnya. Kemudian meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok masyarakat, sehingga di dalam situasi yang sekarang adanya jarak pemisah karena masalah pandemi, sehingga di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat saling menghormati dan menghargai hak, keyakinan, dan tanggung jawab masing-masing tanpa melakukan diskriminasi. Hak asasi manusia akan lebih berjalan atau bisa dijalankan dengan lebih baik dalam suasana kehidupan bangsa yang demokratis, karena negara yang demokratis senantiasa mendasarkan hukum dalam praktik kenegaraannya, senantiasa menghormati hak-hak warganya, dan adanya partisipasi warga negara dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Demikian pemaparan secara singkat tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini dan solusi tentang berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Marilah gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan marilah kita berkarya bersama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado.